Guys, apakah Bapak Joko Widodo adalah seorang penipu, adalah seorang pembohong, seorang mastermind yang manipulatif, pemimpin zolim, yang berkonspirasi jahat? Ataukah Bung Roy Suryo CS hanyalah kumpulan seorang pecundang, barisan sakit hati, pendendam, pembenci yang gemar menebarkan ujaran kebencian, pemfitnah? Mana yang benar? Mereka terlanjur menabuh genderang perang. Mereka terlanjur terjebak dalam pertempuran yang terlanjur pecah dan kian serius sejauh ini, guys. Terkait ijazah Bapak Joko Widodo yang diduga palsu, sudah ada yang sempat dipenjara. Sejauh ini juga Bung Roy Suryo CS sudah dituntut dengan pasal berlapis. Ini semakin serius, guys. Ini bukan main-main. Mau dibilang serius, ini hanya tentang ijazah. Ini hanya tentang secari kertas, guys, bernama ijazah. Mau dibilang sepele, wow, ternyata ini tidak sesederhana itu, guys. Ini menyangkut nama besar, harga diri, kehormatan pejabat tertinggi, instansi besar, reputasi. Seperti yang gue bilang, guys, genderang perang terlanjur ditabuh, pertempuran terlanjur pecah, tidak ada jalan keluar. Ini seperti sudden death, seperti pertarungan hidup dan mati, guys. Bayangkan, katakanlah Bapak Joko Widodo yang menang. Entah bagaimana ijazahnya pada akhirnya terbukti asli. Di pengadilan, di mata hukum beliau menang dan meraih legitimasi publik. Fix Bung Roy Suryo CS masuk penjara pertama itu. Tidak sampai di situ. Selain di penjara, mereka akan dicap, dilabeli, dan diingat oleh sejarah, oleh mungkin sebagian besar publik rakyat Indonesia sebagai pecundang, pembenci, pemfitnah, penyebar ujaran kebencian, pendendam, pendengki. Begitu hina, begitu nistanya, guys. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika Bung Roy Suryo CS yang menang? Ijazah Bapak Joko Widodo berhasil dibuktikan palsu. Di pengadilan, di mata hukum, mereka menang. Legitimasi publik udah pasti. Bayangkan, guys, apakah bisa seorang Bapak Joko Widodo dijebloskan ke penjara? Apakah mungkin? Tidak hanya itu, guys. Selain masuk penjara, beliau tentu akan dicap, dilabeli, dihinakan, dinistakan sedemikian rupa. Diingat, dikenang oleh sejarah, oleh publik rakyat Indonesia sebagai seorang penipu, pendusta, pembohong, pemimpin yang zolim, seorang mastermind yang manipulatif, dalang, aktor di balik konspirasi jahat. Sedemikian hina dan nistanya, guys.
pihak UGM juga mungkin akan terlibat. UGM yang begitu terhormat, begitu berwibawa, begitu harum reputasinya, hancur, kehilangan harga diri, kehormatan. Ibaratnya udah telanjang guys, telanjang bulat, bugil. Rektornya juga bahkan Profesor Ibu Ova Emilia tidak terkecuali boleh jadi akan ikut terseret, dijebloskan ke penjara karena ikut terlibat. Ngeri guys, ngeri. Ini tidak sesederhana itu guys, ini tidak sepele, ini terlanjur bergulir begitu serius. Ini sudah masuk ke ranah hukum. Pertempuran sengit, pertempuran hidup dan mati. Bagaimana bukan hanya penjara yang menanti, tapi juga kehinaan, kenistaan sudah mengancam siapapun pihak yang kalah gitu. Ngeri guys. Jujur, gue tidak bisa melihat mana yang lebih baik. Apakah Bung Roy Suryo CS menang adalah opsi terbaik? Mungkin sebagian akan melihatnya sebagai pahlawan karena berprestasi, karena berhasil mengungkap tabir, mengungkap kebenaran. Dan rasanya juga mayoritas publik rakyat Indonesia akan melihatnya seperti itu, akan berterima kasih karena merasa terwakilkan, merasa wah benar nih, selama ini gue dibohongi, dan akan menganggap Roy Suryo CS adalah pahlawan. Tapi jika Bapak Jokowi menang, dan rasa-rasanya jujur gue pribadi mencium aroma-aroma kemenangan Bapak Joko Widodo pada akhirnya, entah bagaimana. Ini pertempuran serius guys. Sudden death, hidup dan mati guys. Sejauh ini jujur saja gue tidak melihat adanya potensi perdamaian, adanya potensi jalur damai. Tapi kita semua nggak tahu, barangkali di tengah jalan ada variabel tambahan, ada skenario tak terduga, ada plot twist di balik plot twist, sehingga akhirnya mereka berdamai. Setidaknya tetap ada yang menang, tetap ada yang kalah, tapi tidak perlu ada yang dipenjara. Atau bahkan tidak ada yang menang, tidak ada yang dipenjara, tidak ada yang perlu dihinakan dan dinistakan sedemikian. Berlalu begitu saja gitu. We never know. Menurut kalian gimana guys? Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertempuran ini guys? Apakah Bapak Joko Widodo akan keluar sebagai pemenang dan memenjarakan Bung Roy Suryo CS? Atau sebaliknya? Atau kalian punya pendapat sendiri? Melihat ini adalah agenda politik, bermuatan politik. Tapi kalau dipikir-pikir ya guys ya, apa untungnya menyerang, tanda kutip menghabisi Bapak Joko Widodo yang sudah tidak berdaya, sudah tidak menjabat? Apa keuntungan politiknya guys? Apa benefit yang didapatkan oleh kubu Bung Roy Suryo CS? Apakah uang? Apakah jabatan? Atau memang semua ini murni adalah panggilan hati untuk mengungkap kebenaran? Terlebih Bung Roy Suryo CS membawa alma maternya, yang dimana Bapak Joko Widodo juga mengklaim lulusan UGM, sarjana UGM.
Jadi Bung Roy Suryo CS merasa, wah ini nggak bisa. Ini alma mater gua, bos. Gua kuliah susah-susah, murni, berjuang sampai skripsi, sampai lulus. Semua datanya valid, ada, lengkap, murni, asli, otentik. Tiba-tiba ada seseorang mengaku-ngaku lulusan UGM dan penuh indikasi kebohongan, penuh indikasi kepalsuan. Kalian bagaimana, guys? Atau kalian punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.